Desa Seruni membentang dengan kemegahannya di kaki Gunung Merapi, tempat bunga krisan mekar dengan limpah ruah. Di jantung desa, Kiai Arum, tetua yang bijaksana, duduk dengan tenang di berandanya, memancarkan kedamaian dan kebijaksanaan. Para penduduk desa berkumpul mengelilingi Kiai Arum, wajah mereka mencerminkan rasa hormat dan antisipasi. Matahari pagi memancarkan cahaya keemasan di atas desa Seruni, menjanjikan hari yang penuh harmoni dan harapan. Dalam kehangatan rumah Kiai Arum, Jaka dan Ratih dipanggil. Kiai Arum merinci tugas suci mereka untuk mengambil kelopak bunga krisan abadi dari puncak gunung. Peringatan serius bergema saat Kiai Arum berbicara tentang bahaya yang mengintai di dalam hutan terlarang. Gravitasi pencarian mereka terasa berat di udara saat Jaka dan Ratih mendengarkan dengan saksama. Jaka dan Ratih melangkah ke hutan larangan, di mana suasana berubah menjadi menyeramkan, terselubung bayangan. Kegelapan hutan menyelimuti mereka, rasa takut yang nyata memenuhi udara. Jaka maju, goloknya menebas semak belukar yang lebat. Setiap tebasan pedang bergema dalam keheningan yang menyesakan, meningkatkan ketegangan. Mata Ratih bergerak cepat, waspada terhadap setiap bayangan dan suara. Kewaspadaannya mencerminkan mata hutan yang waspada, merasakan bahaya yang mengintai tanpa terlihat. Di jantung hutan larangan, Jaka dan Ratih menemukan seekor burung rapuh yang jatuh dari sarangnya. Ratih yang lembut dengan hati-hati menaiki pohon yang menjulang tinggi, mercusuar harapan bagi makhluk kecil itu. Dengan lembut, Ratih mengembalikan burung itu ke sarangnya, memastikan keselamatannya. Jaka mengamati dari bawah, ekspresinya campuran antara skeptisisme dan ketidakpercayaan pada tindakan Ratih. Jaka menggelengkan kepalanya, menganggap tindakan kebaikan Ratih sebagai upaya yang sia-sia. Badai dahsyat turun di hutan larangan, amarahnya dilepaskan di bawah selubung malam. Di tengah badai, Jaka dengan putus asa mencari perlindungan, sosoknya membayang di tengah badai. Ratih menemukan sebuah gua kecil, tempat perlindungan dari serangan badai yang tak henti-hentinya. Jaka tersandung di tebing, mencari sedikit kelegaan dari angin dan hujan. Bersama, Jaka dan Ratih menemukan tempat berlindung di dalam gua, tempat perlindungan sementara dari badai yang mengamuk. Di dalam gua, Ratih dengan lembut merawat pakaian mereka yang basah kuyup dengan kain bersih. Dia dengan hati-hati membalut luka Jaka, gerakannya tepat dan penuh perhatian. Ratih menawarkan obat herbalnya, obat untuk menghangatkan tubuh mereka yang kedinginan. Jaka merasa malu karena selama ini ia selalu meremehkan Ratih. Gelombang rasa malu menyelimuti Jaka saat dia merenungkan remehannya di masa lalu terhadap Ratih. Cahaya yang berkedip-kedip menyingkapkan betapa dalamnya penyesalan Jaka. Jaka dan Ratih memulai pendakian mereka ke lereng Gunung Merapi. Udara semakin menipis. Batu-batu licin mengubah pendakian mereka menjadi ujian ketahanan yang berat. Jaka mengandalkan kekuatannya untuk mendorong ke atas. Ratih berfokus untuk memastikan langkah mereka aman dan stabil. Di lereng Gunung Merapi, kemarahan Jaka berkobar saat Ratih menyarankan istirahat. Keteguhan hati Ratih yang tenang menembus amarah Jaka, tatapannya tak tergoyahkan. Dia memindai medan, mencari jalan paling aman ke depan. Di tengah lanskap pegunungan yang keras, tekad Ratih bersinar. Gunung menjulang saat Ratih melanjutkan pengamatannya yang cermat. Jaka dan Ratih akhirnya mencapai puncak Gunung Merapi. Pemandangan yang menakjubkan terbentang di depan mereka. Kepulan asap naik perlahan dari kawah, sebuah bukti bisu akan kekuatan gunung yang tertidur. Di tengah medan vulkanik, bunga seruni abadi mekar dengan gagah berani. Warna-warna cerah bunga menonjol di tengah lanskap yang sunyi, simbol harapan di tengah kesunyian. Di puncak Gunung Merapi, Jaka bergerak dengan tegas menuju kelopak bunga. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar hebat di bawah kaki Jaka. "Hentikan! Bunga ini tidak bisa diambil sembarangan." Udara berderak dengan energi tak terlihat saat gunung itu sendiri sepertinya memprotes. Jaka berhenti sejenak, tangannya melayang hanya beberapa inci dari bunga mistis itu. Getaran semakin kuat, pertanda jelas bahwa mengambil bunga itu dilarang. Saat matahari sore menyinari puncak Gunung Merapi, Ratih mendekati bunga krisan abadi. Langkahnya terukur dengan hormat. Rasa takjub yang hening memenuhi dirinya saat dia menatap bunga itu, sebuah bukti bisu atas keindahan yang abadi. Dia mengamati tarian kehidupan yang rumit di sekitar bunga, sebuah permadani hubungan simbiosis yang semarak. Keseimbangan alam yang rapuh terbentang di hadapannya. Dunia makhluk kecil yang berkembang dalam harmoni. Setiap makhluk, setiap tanaman, benang vital dalam warisan eternal krisantemum. Puncak gunung berubah menjadi tempat suci kehidupan, di mana setiap elemen saling berhubungan. Di puncak Gunung Merapi, saat senja turun, Ratih berhenti.
Tangannya melayang di atas kelopak bunga yang halus. Kesadaran tiba-tiba muncul mengambil bahkan satu kelopak saja dapat mengganggu ekosistem yang rapuh. Matanya mencerminkan rasa hormat baru terhadap keseimbangan alam yang rapuh. Dia menyatakan dengan keyakinan baru, kita tidak boleh mengambil kelopaknya. Ratih menurunkan tangannya, memilih pelestarian daripada kepemilikan. Gunung berdiri dalam persetujuan diam saat Ratih mundur, membiarkan ekosistem tetap tak terganggu. Di puncak Gunung Merapi, dahi Jaka berkerut khawatir. Jaka's expression darkens as he recalls the request. Tapi Kyai Arum meminta kita membawakan satu kelopak. Bobot kata-kata Kyai Arum terasa berat di udara. Matahari terbenam menciptakan bayangan panjang saat Jaka merenungkan tugas berat di hadapannya. Saat matahari mulai terbenam, bayangan panjang membentang di lanskap vulkanik yang gersang. Ratih berhenti sejenak, merenungkan kata-kata Kyai Arum. Mungkin Kyai Arum tidak ingin kita mengambil kelopaknya secara harfiah, she muses, her voice echoing softly. Mungkin ia ingin menguji pemahaman kita tentang arti sejati dari kelopak bunga seruni abadi. Matahari terbenam memberikan cahaya merah, menyala pada Ratih, menyoroti siluetnya di tengah medan yang kasar. Di puncak Gunung Merapi, Jaka bergulat dengan keraguan saat matahari terbenam, menciptakan bayangan panjang. Kenangan membanjiri pikirannya. Setiap kesulitan menjadi pengingat, jelas akan pertempuran yang dilalui dan pelajaran yang dipetik di bawah bimbingan Ratih. Kesadaran tiba-tiba muncul, kekuatan mentah saja tidak cukup. Ketegasan memperkeras fitur-fiturnya, dan dia mulai merumuskan rencana baru. Matahari terbenam melukis puncak vulkanik dengan bayangan, saat aroma belerang meresap di udara. Jaka berdiri di puncak, udara tipis dan menggigit. He turns, his eyes questioning, and asks, "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Bentangan luas lanskap vulkanik membentang di hadapannya. Angin membisikkan rahasia melalui medan yang sunyi. Saat matahari terbenam, Ratih berdiri di puncak megah Gunung Merapi, senyum lembut menghiasi bibirnya. Udara tipis membawa aroma belerang yang khas, pengingat akan kehadiran gunung berapi yang kuat. Ratih declares with conviction, kita tidak akan mengambil kelopaknya. Kita akan membawa esensinya. Her voice echoes across the landscape as she continues. Kita akan membawa cerita tentang keindahan dan pentingnya bunga ini. Pemandangan vulkanik terbentang di hadapannya, sebuah bukti keindahan dan kekuatan alam yang mentah. Adegan tersebut bermandikan cahaya hangat yang memudar dari matahari terbenam, sebuah momen kedamaian dan refleksi. Bermandikan cahaya senja puncak Gunung Merapi, mereka merasa tertarik pada kehadiran bunga krisan abadi yang tenang. Di udara pegunungan yang tenang, mereka berhenti. Menjadi satu dengan energi halus bunga itu, jiwa mereka ditenangkan oleh simfoni senyapnya. Cahaya lembut bunga menyelimuti mereka, esensinya meresap ke dalam diri mereka, memenuhi mereka dengan rasa damai yang mendalam. Saat angin gunung berbisik di sekitar mereka, mereka tenggelam lebih dalam ke dalam momen itu, menemukan penghiburan dalam keanggunan abadi bunga. Di ruang suci ini, waktu seolah berhenti, karena mereka selamanya diubah oleh ketenangan abadi, bunga krisan abadi. Jaka dan Ratih tiba kembali di desa Seruni, matahari pagi menciptakan bayangan panjang di seberang pemandangan yang familiar. Kyai Arum menunggu dengan sabar di beranda rumahnya, siluetnya dibingkai oleh pintu. Reuni ini berlatar belakang pagi yang tenang di desa Seruni. Desa yang damai berdiri diam, menunggu. Cahaya pagi yang lembut memenuhi rumah Kyai Arum, menciptakan suasana yang tenang. Kyai Arum's voice echoes through the room. Bagaimana, anak-anakku? Apakah kalian membawa kelopak bunga seruni abadi? Matanya mencari, dipenuhi dengan antisipasi dan harapan. Cahaya pagi menonjolkan kecemasan yang terukir di wajahnya. Penantian yang tenang menggantung di udara saat dia menunggu tanggapan mereka. Cahaya pagi membanjiri rumah Kyai Arum, memancarkan cahaya yang tenang. Jaka stands before Kyai Arum, head bowed slightly, and says, "Kyai Arum, kami tidak membawa kelopak bunga seruni abadi. Kami menyadari bahwa mengambilnya akan merusak keseimbangan alam di sana." Bobot kata-katanya menggantung di udara, menantang harapan tetua. Kyai Arum mendengarkan dengan saksama, ekspresinya tidak terbaca saat Jaka berbicara tentang keseimbangan. Ruangan itu menahan napas, menanti jawaban Kyai Arum atas pengakuan Jaka yang tak terduga. Cahaya pagi yang tenang kini seolah memperkuat ketegangan, menekankan keseriusan percakapan mereka. Di pagi yang tenang, Ratih berdiri, ekspresinya adalah suaranya ketulusan saat dia mulai berbicara. Suara Ratih memenuhi ruangan. "Kami membawa pulang esensinya, Kyai." Dia melanjutkan, nada suaranya semakin dalam dengan keyakinan.
Kami membawa pulang pelajaran tentang kearifan alam, tentang pentingnya menjaga keseimbangan. Kata-katanya bergema dengan bobot pengetahuan kuno dan rasa hormat yang mendalam terhadap dunia alami. Di bawah cahaya pagi yang lembut, mata Kiai Arum mengerut lembut saat dia tersenyum. Kiai Arum berkata dengan hangat, "Kalian telah lulus, anak-anakku." Dia mengakui Jaka. "Jaka, kamu telah belajar bahwa kekuatan fisik harus diimbangi dengan kebijaksanaan." Pandangannya melembut saat dia berbicara pada Ratih. "Ratih, kamu telah menunjukkan bahwa kelembutan hati dan ketajaman pikiran adalah kekuatan yang tak ternilai." Matahari pagi memancarkan cahaya keemasan saat Kiai Arum berbagi kebijaksanaannya. Di dalam rumah yang tenang, Kiai Arum duduk dengan tenang, matanya yang bijak tertuju pada sosok di hadapannya. His voice resonates with calm authority as Kiai Arum declares, "Kepemimpinan desa membutuhkan keduanya. Kalian berdua akan menjadi pemimpin desa Seruni." Kata-katanya mengandung beban harapan saat dia melanjutkan, "Kalian akan memimpin bersama, saling melengkapi." Cahaya pagi memancarkan cahaya lembut, menyoroti keseriusan dan harapan dalam pernyataan Kiai Arum. Di bawah bimbingan bijak Jaka dan Ratih, desa Seruni berkembang. Kemakmurannya hanya sebanding dengan pedoman moralnya yang kuat. Bunga krisan mekar abadi di desa Seruni, pengingat konstan akan pelajaran abadi. Desa itu berkembang, serat moralnya secerah ladang bunga krisan yang mengelilinginya. Desa Seruni berdiri sebagai bukti kepemimpinan mereka, tempat perlindungan kemakmuran dan kebajikan.